Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Alvin, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai kontribusi komponen operasional pesawat terbang dalam satuan persen. Ini kemudian untuk memberikan gambaran sebetulnya untuk bahan bakar, to be exact, aftur untuk operasional pesawat terbang itu kontribusinya berapa persen. Karena salah satu pertimbangan mengapa urgensi lah green aftur ini kemudian harus dihadirkan adalah terkait dengan keekonomian juga. Oke, untuk bahan bakar dan pelumas, kontribusi komponen dalam operasional pesawat sebanyak 35%. Kemudian pemeliharaan 18%, ke bandar udaraan 10%. Kemudian ada pemasaran dan penjualan 4,5%, organisasi 5%, penyusutan atau sewa pesawat 14,46%, asuransi 6,04%, dan gaji atau gaji kru dan juga teknisi ada di 7% kontribusinya. Dan berikutnya adalah mengenai pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan minyak nabati murni sebagai campuran bahan bakar untuk transportasi udara. Di Januari tahun 2016 ada di 2%, 2020 pentahapannya harus bisa mencapai 3%, di Januari tahun 2025 pentahapannya atau prosentase campurannya dalam bahan bakar untuk pesawat atau transportasi udara sebanyak 5%. Sebagai perbandingan, data berikutnya adalah pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel untuk transportasi non-PSO dan minyak nabati murni sebagai campuran bahan bakar minyak transportasi laut. Untuk transportasi laut dari tahun 2016 hingga tahun 2025, untuk pentahapannya kurang lebih sama di 20%. Tapi kemudian kalau dilihat untuk transportasi non-PSO, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, di tahun 2016, ada di 20%, kemudian di tahun 2020 dan 2025 ada di 30% masing-masing. Artinya ada pentahapan yang meningkat begitu dibandingkan dengan tahun 2016 untuk transportasi non-PSO. Dan berikutnya adalah mengenai permasalahan belum optimalnya pemanfaatan green aftur di Indonesia. Di antaranya adalah permasalahan mengenai feedstock, teknologi produksi, dan keekonomian. Saya akan lanjutkan perbincangan saya bersama Pak Alvin. Pak Alvin, menyambung tadi yang kita sudah perbincangkan, adakah sukses story dari negara-negara yang sudah menggunakan green aftur sehingga dari keselamatannya, keekonomiannya itu setidaknya kita bisa lakukan studi banding lah? Atau jangan-jangan sejauh ini baru Indonesia saja yang menginisiasi green aftur? Ya, Mas. Jadi untuk saat ini green aftur atau jet biofuel itu masih dalam taraf pengembangan, belum dimanfaatkan secara komersial. Variannya juga macam-macam. Jadi kita sama-sama masih saling mengembangkan, belum dimanfaatkan secara komersial. Sedangkan untuk mesin listrik ini justru sudah diterapkan untuk pesawat-pesawat kecil yang sudah terbang. Demikian, Mas. Oke. Pak Alvin, saya ingin fokus ke masalah keekonomiannya. Jika memang, research and development sudah selesai dan ternyata dari keamanan dan lain sebagainya sudah cukup aman lah untuk digunakan gitu ya. Dari harga, mungkinkah green aftur lebih murah daripada aftur yang selama ini digunakan? Nah, ini merupakan suatu tantangan ya, karena untuk memproduksi fuel itu kan ada economies of scale. Makin banyak yang diproduksi akan menjadi semakin murah. Nah, sekarang siapa yang mau invest dulu, siapa yang mau berkorban dulu. Rasa-rasanya kalau tanpa subsidi dari negara, pada awal-awal ini ya Pertamina yang harus subsidi dulu. Apabila Pertamina tidak subsidi dan itu harga itu dibebankan pada airlines akan keberatan karena harus menaikkan harga tiket. Ketika harga tiket dinaikkan, apakah penumpang mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan pelayanan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Apakah konsumen kita kesadarannya sudah sampai ke sana? Jadi ini juga merupakan suatu tantangan, siapa yang bersedia untuk berkorban dulu investasi pada tahap-tahap awal. Demikian, Mas. Artinya keberadaan dari green aftur belum bisa menjadi sebuah jaminan harga bahan bakar untuk pesawat menjadi lebih murah begitu ya, karena mempertimbangkan faktor-faktor tadi yang seperti Anda sampaikan. Baik. Benar, Mas. Oke, saya juga ingin fokus ke masalah emisi. Kalau dibandingkan dengan moda transportasi lainnya,
kontribusi aftur lah, ataupun mungkin pesawat yang menggunakan aftur terhadap emisi dibandingkan dengan moda-moda transportasi yang lainnya. Pesawat itu lebih rendahkah atau lebih tinggikah atau sama dibandingkan dengan moda transportasi lain? Iya, yang pertama secara global ya, seluruh dunia, industri transportasi udara ini menghasilkan sekitar 2% dari seluruh emisi CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Dan dari sektor transportasi sendiri, kontribusi transportasi udara ini 12% dari emisi CO2. 75% ini dari transportasi darat, mobil, sepeda motor, truk, dan sebagainya. Dan 80% emisi CO2 dari transportasi udara ini dihasilkan oleh penerbangan yang di atas 1.500 km. Jadi dari sana kelihatan bahwa dari pesawat terbang ini walau kecil tapi sebetulnya juga perlu dikendalikan mulai sekarang karena jumlah pesawat ini kan cenderung bertambah ya. Namun untuk saat ini memang selama pandemi mengalami penurunan signifikan karena terutama untuk penerbangan internasional ini turunnya lebih dari 90%. Tadi yang kontribusi 12% adalah dengan asumsi kondisi normal begitu ya Pak Alvin ya? Kondisi normal tahun 2019. Baik, oke. Mengenai perkembangan ataupun research and development yang kemudian masih terbatas lah. Dari informasi yang sejauh ini sudah Anda terima, adakah kemungkinan jumlah emisi yang akan ditekan lebih rendah jika green aftur digunakan? Belum, saya belum mendapatkan ya seberapa efektifnya itu akan menurunkan. Tapi upaya-upaya ini yang dilakukan bukan hanya pada green aftur, tapi juga dari desain pesawat, kemudian juga bahan pesawat sehingga pesawat itu lebih ringan. Dengan demikian membakar bahan bakar lebih sedikit. Kemudian juga modifikasi rute agar lebih efisien lagi, pengembangan pesawat listrik. Dan tidak kalah pentingnya adalah juga evaluasi terhadap operasi-operasi di bandara. Karena bandara ini juga menghasilkan emisi gas buang yang cukup besar. Demikian, Mas. Baik, Pak Alvin, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa.